Bayangkan Dewan Jire, seorang peternak kecil di desa terpencil yang menggantungkan hidupnya pada hewan-hewan yang ia pelihara. Pagi itu dia bangun untuk menemukan bahwasannya semua pelanggannya telah pergi. Produk-produknya tak lagi laku, bukan karena dia jahat ataupun tidak peduli pada hewan-hewan yang telah dia rawat, tetapi karena dia tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi standar tinggi yang ditekan oleh pasar, bukan? Lalu siapakah yang paling dirugikan pada saat ini? Tentunya sang peternak yang berjuang untuk keluarganya, bukan? Ataukah konsumen yang akhirnya harus bayar lebih? Inilah wajah nyata dari boykot itu sendiri, yaitu merupakan sebuah keputusan yang menghukum mereka yang pada lemah. Masuk ke dalam bidasan saya. Beberapa kesalahan dari tim pro, di mana mereka tidak menjelaskan mekanisme yang lebih rinci dari animal welfare itu sendiri, seperti contohnya penggunaan dana, apakah penggunaan dananya itu besar ataukah kecil. Sedarilah daun juri bahwasanya, seperti kita ambil contoh di Indonesia sendiri, itu memiliki banyak sekali bukan peternak ataupun peternak ayam, sapi dan juga lain sebagainya. Apakah bisa jika kita memboikot semuanya dan juga kita mengalihfungsikan, memberikan dana kepada semua peternak itu ribuan atau bahkan jutaan? Tentunya tidak mungkin, bukan? Hal ini sangat di luar logikanya juga Dewan. Jadi kalau emang itu bagus ataupun memang bagus dari dulu dan memberikan efek yang baik, dampak yang baik ke depannya, kenapa kita tidak mengapa kita tidak mengaplikasikannya dari dulu? Tentu saja itu tidak mungkin, bukan? Sendirilah bahwasanya kita semua ingin untuk melakukan itu, tetapi hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan, bukan? Sehingga angan-angan dari tim pro sendiri itu sangatlah tidak mungkin, dan mereka juga tidak memberikan implementasi ataupun mekanisme yang lebih rinci apakah hal itu ataupun proposal itu bisa dilaksanakan. Yang kemudian yang kedua, mereka tidak menjelaskan mekanisme boykot secara mendetail, seperti contohnya apakah ada regulasi kalau seperti contohnya memang ada yang tetap melanggar hukum untuk membeli, apakah akan dihukum? Tentunya tidak, bukan? Mereka tidak menjelaskan seperti itu. Mari kita ambil contoh bahwasanya mungkin ataupun Anda sendiri ataupun saya sebagai contoh konsumen yang merupakan masyarakat miskin. Tentunya sebagai masyarakat miskin, tentunya kita tidak mau ataupun tidak mau untuk membeli contohnya telur yang murah, bukan? Demi kepentingan ataupun kebutuhan kita sendiri. Tidak mungkin kita memaksa untuk diri kita untuk ikut memboikot seperti orang-orang lain yang memang notabene-nya kaya hanya untuk kepentingan diri mereka. Tentunya kita juga sebagai masyarakat miskin ingin tetap sehat, bukan? Ingin tetap membeli ataupun tetap bisa memakan apa yang kita inginkan, bukan? Sehingga hal itu tidak sangatlah relevan di sisi mereka. Otomatis dalam hal ini tidak semua orang itu bisa ikut memboikot, dan mereka juga tidak menjelaskan apakah ini bersifat wajib ataukah sukarela, dan mereka juga tidak menjelaskan bahwasanya apakah boikot ini bisa secara terang-terangan, seperti contohnya mereka akan memberikan regulasi mengapa tidak sedari dulu bahwasanya mereka itu dari sisi pemerintah itu memberikan larangan kepada peternak-peternak yang tidak menerapkan animal welfare itu sendiri dari dulu, sehingga ketika mereka menerapkan boykot itu sendiri sangatlah tidak efektif, Dewan Juri. Dan juga mereka juga tidak menjelaskan apakah murahnya yang menggunakan sistem animal welfare itu sendiri akan diberikan subsidi atau tidak, sehingga hal itu tidak bisa dikatakan murah, Dewan Juri. Kemudian mereka juga bilang bahwasanya urgensi di sini adalah masalah kesehatan. Sedari Dewan Juri bahwasanya sudah ada check and balance di mana pada status quo sendiri, jika seandainya ataupun sekelas telur busuk sendiri ataupun ayam tiren juga mana boleh diedarin di pasar bebas, bukan? Sedarilah juga bahwasanya ada dendanya dan juga standar rata-rata telur untuk dijual ataupun daging di pasaran juga sedarilah bahwasanya di status quo itu masih higienis, bukan? Dan bisa masih dimakan ataupun bisa masih dikonsumsi oleh khayal publik, bukan? Sehingga hal ini tetaplah masih relevan, dan di dunia mereka itu sangatlah tidak jelas. Memang terdapat kasus buruk, tapi itu 1/1000, Dewan Juri, dan sangatlah jarang. Dan peternak biasa juga berusaha buat produksi mereka tetap sehat, bukan? Karena logikanya mereka tidak ingin supaya konsumen mereka itu lari, bukan? Masuk ke dalam klarifikasi, boykot bukanlah solusi. Ini bukanlah langkah keadilan, melainkan sebuah bumerang yang akan melukai mereka yang seharusnya kita bantu. Solusi kami adalah kami tetap pada status quo itu sendiri dengan perubahan secara halus. Mari kita masuk ke dalam definisi. Boykot sendiri seperti disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah itulah sama, dan juga animal welfare itu sendiri juga sama seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama mereka. Kemudian masuk ke dalam stance. Tim kami menolak dengan mosi dengan argumen bahwasanya memboikot peternak yang tidak menerapkan animal welfare bukanlah solusi efektif dan justru akan menimbulkan masalah yang baru yang lebih kompleks seperti masalah ekonomi, ketidaksetaraan, dan risiko sosial yang lebih besar.
Goals kami yaitu yang pertama menghindari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Tujuan kami adalah melindungi peternak, khususnya peternak kecil dan kerugian finansial dan resiko kebangkrutan yang disebabkan oleh boykot itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, mendorong perubahan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Alih-alih memboikot, perubahan pada standar kesejahteraan hewan seterusnya dilakukan melalui regulasi pemerintah yang didukung oleh program bantuan dan pelatihan bagi peternak agar mereka bisa bertransisi secara bertahap dan lebih adil. Dan juga yang ketiga, menjaga stabilitas pasar dan juga harga konsumen. Kami bertujuan untuk menghindari lonjakan harga produk hewan yang dapat merugikan konsumen dan khususnya dari kalangan menengah ke bawah yang bergantung kepada produk dengan harga yang terjangkau dan juri. Masuk ke dalam BOP kami. Yang pertama, boykot bukanlah metode efektif untuk mendorong penerapan animal welfare dalam skala luas. Yang kemudian kedua, boykot akan menimbulkan dampak negatif lebih besar terhadap ekonomi peternak, terutama peternak kecil itu sendiri. Yang kemudian ketiga, solusi lain lebih efektif seperti regulasi pemerintah dan insentif bagi peternak itu sendiri lebih baik dibandingkan dengan boykot tersendiri. Masuk ke dalam argumen kami, mengapa boykot bukan metode yang efektif dan juga dampaknya. Yang pertama, boykot merugikan peternak kecil dan memperburuk ketidaksetaraan. Banyak peternak kecil tidak memiliki akses pada sumber daya infrastruktur untuk menerapkan animal welfare secara penuh dan juri. Boykot akan menghancurkan usaha mereka dan juga mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih antara peternak besar yang mampu beradaptasi dan peternak kecil yang tidak mampu beradaptasi itu sendiri. Yang kemudian yang kedua, boykot tidak memberikan solusi jangka panjang Dewan Juri. Alih-alih memboykot, solusi yang lebih baik adalah memberikan pelatihan, subsidi, dan intensif kepada peternak agar mereka bisa beralih ke praktik yang lebih baik secara bertahap. Boykot hanya menjadi langkah reaktif yang tidak menyelesaikan masalah struktural dalam industri peternakan. Kemudian yang ketiga, dampak ekonomi dan juga sosial pada konsumen dan pekerja. Boykot akan meningkatkan harga produk hewani yang berdampak pada konsumen kelas menengah ke bawah yang mengandalkan daging dan produk hewan dengan harga terjangkau. Selain itu, pekerja peternakan beresiko kehilangan pekerjaan jika peternak tidak mampu beroperasi karena boykot itu sendiri. Dan yang kemudian terakhir, peran pemerintah lebih penting daripada boykot itu sendiri. Peran pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan animal welfare jauh lebih penting dibandingkan Anda melakukan boykot itu sendiri. Sehingga dari setup mereka sudah hancur dari awal dan tidak jelas, sehingga oposisi di sisi kami lebih layak dimenangkan dan juga di dunia kami akan lebih bahagia lagi para peternak dan juga konsumen itu sendiri dan juga akan lebih baik di sisi kami, sehingga tim oposisi layak dimenangkan. Sekian, terima kasih.